Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, jika seluruh hidupmu adalah serangkaian belokan, pertanyaan, dan pencarian tanpa akhir. Lalu, di hadapanmu muncul satu garis tegak, lurus, tak bercabang, diam tapi menggetarkan. Bukan hanya huruf, tapi petunjuk. Sebuah isyarat dari semesta, dari langit, dari Tuhan. Hari ini, engkau akan diajak menyelami satu huruf yang paling sunyi, namun paling awal. Huruf yang tak berbicara, tapi menanamkan makna dalam setiap kitab suci, setiap doa, setiap nama yang mengarah kepadanya. Namanya Alif. Bukan sekadar huruf, tapi cermin bagi jiwa yang rindu kembali. Simbol bagi hati yang ingin lurus dalam dunia yang melengkung. Jalan bagi mereka yang memilih pulang dalam diam. Tinggallah di sini sejenak, jangan pergi, karena bisa jadi apa yang akan kau temukan dalam narasi ini bukan hanya tentang huruf, tapi tentang dirimu sendiri, tentang apa yang selama ini kau cari dan kau lupakan. Bab 1. Alif sebagai lambang keesaan. Ketika dunia ini masih sunyi dan belum terbentuk, sebelum suara pertama diucapkan, dan sebelum alam semesta ditata dalam keindahan yang kompleks, satu bentuk sudah lebih dahulu hadir dalam kesadaran para pencari kebenaran. Huruf Alif. Ia berdiri tegak, sendirian, namun tak pernah merasa kekurangan. Alif tidak perlu berpasangan, karena dalam dirinya telah termuat semua potensi keberadaan. Ia adalah simbol dari zat yang esa, yang tidak menyerupai makhluk apapun, dan darinya segala sesuatu bermula. Dalam ketegakannya, Alif berbicara tanpa kata, "Aku cukup." Sebagaimana Tuhan tidak memerlukan ciptaannya, Alif tidak memerlukan ornamen, tidak bergantung pada dekorasi. Ia adalah garis yang tidak bertambah atau berkurang, satu dan hanya satu, dalam seluruh kemungkinan bentuk. Kita hidup di dunia yang memuja jumlah, yang mengukur nilai dari seberapa banyak sesuatu dikumpulkan, dari seberapa kompleks ia bisa tampil di mata manusia. Tapi Alif menantang cara pandang itu. Ia mengajarkan bahwa kekuatan tidak selalu hadir dalam bentuk yang ramai, bahwa kemurnian bisa ditemukan dalam kesendirian, bahwa keutuhan bisa tinggal dalam bentuk yang paling sederhana. Dan inilah esensi dari tauhid, bahwa Tuhan itu esa, tak terbagi, tak berserikat, dan tidak memerlukan penegasan dari apapun selain dari dirinya sendiri. Maka saat seseorang merenung tentang Alif, sesungguhnya ia sedang mengarungi samudra keesaan, merendahkan diri di hadapan kesempurnaan yang tak membutuhkan apapun di luarnya. Dalam spiritualitas Islam, huruf Alif menjadi pintu menuju pemahaman yang lebih tinggi. Ia tidak sekadar menjadi bagian dari tulisan, tetapi menjadi simbol dari hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan. Garisnya yang lurus menjulang dari bawah ke atas, seperti menandai arah penghambaan yang sejati, dari bumi menuju langit, dari keterikatan dunia menuju kebebasan ruhani. Alif tidak membungkuk kepada yang fana dan tidak menoleh pada keraguan. Ia berdiri dalam kemantapan, mengajarkan bahwa keimanan bukan tentang banyaknya ritual semata, tetapi tentang lurusnya hati yang hanya tertuju pada satu tujuan. Dalam dunia yang sibuk mencari tempat berpijak, Alif hadir sebagai poros diam yang memusatkan semua gerak. Namun keesaan yang diwakili oleh Alif bukan sekadar metafisika kaku. Ia juga adalah energi hidup yang menjiwai setiap makhluk. Dalam setiap detak jantung yang ikhlas, dalam setiap nafas yang dikembuskan tanpa pamrih, dalam setiap pikiran yang mengarah kepada kebaikan, di sana Alif berbisik dalam diam. Ia menyatu dalam struktur eksistensi kita, mengajak kita untuk kembali kepada kesatuan batin, untuk menyelaraskan kehendak pribadi dengan kehendak ilahi. Disinilah kita memahami bahwa Alif tidak hanya berdiri di kertas, tetapi berdiri dalam jiwa, sebagai pengingat bahwa dalam kerumitan dunia, kita harus menjaga satu titik pusat, keesaan Tuhan dan keesaan tujuan hidup. Maka ketika kamu menulis huruf Alif, jangan anggap itu sebagai gerakan kecil tangan di atas kertas. Itu adalah pernyataan. Itu adalah kesaksian dalam bentuk visual bahwa segala sesuatu berasal dari satu sumber
dan kepada sumber itu pula semua akan kembali. Dalam Alif, kita tidak hanya melihat garis tapi arah. Kita tidak hanya menyaksikan bentuk tapi kebenaran. Ia mengajarkan kita untuk hidup tidak dalam keraguan yang bercabang-cabang, tapi dalam kejelasan yang sederhana namun agung. Karena pada akhirnya, dalam pencarian spiritual yang paling jujur, manusia akan menyadari bahwa yang mereka cari bukanlah banyak, tapi satu. Dan itulah Alif, satu, lurus, dan tak terbelah. Bab 2. Jalan lurus dalam simbol Alif. Dalam tiap zaman manusia mencari jalan. Mereka menyusuri belantara kehidupan, meraba dalam gelap, menabrak dinding keraguan, dan seringkali tersesat di antara belokan-belokan hasrat dan kepentingan. Namun di tengah labirin itu, selalu ada satu jalan yang tidak bercabang, tidak membelok, dan tidak berkompromi. Itulah jalan yang dilambangkan oleh Alif. Ia tidak berkelok, tidak membentuk simpul, tidak membiarkan diri terhuyung ke kiri atau ke kanan. Garis tunggalnya adalah representasi dari Shiratal Mustaqim, jalan lurus yang tak pernah goyah, tak pernah menyimpang. Dan dalam kelurusannya, Alif mengajarkan bahwa kebenaran itu sederhana, tapi tidak selalu mudah. Jalan lurus bukan berarti tanpa tantangan. Justru ia adalah jalan yang paling menantang, karena ia tidak menawarkan tempat bersembunyi dari kebenaran. Ia tidak memberi ruang untuk dalih, tidak memberi alasan untuk membelokkan arah demi kenyamanan pribadi. Dalam kelurusannya, Alif memanggil manusia untuk hidup jujur. Jujur kepada dirinya sendiri, jujur kepada nilai, jujur kepada Tuhan. Ketika dunia menawarkan ribuan alasan untuk kompromi, Alif tetap diam dalam ketegasannya. Ia seolah berbisik, jika engkau ingin hidup dalam kejelasan, maka luruslah. Jangan bimbang dalam pilihan, jangan curang dalam niat. Manusia zaman ini telah terbiasa hidup dengan belokan. Mereka mendewakan fleksibilitas, memuliakan ambiguitas. Tapi justru disitulah penyakit zaman berakar, ketidakjelasan nilai. Alif tidak mengerti itu semua. Ia adalah lambang dari keputusan yang bulat. Ia tidak menoleh ke belakang untuk mencari pembenaran dan tidak menoleh ke samping untuk menyesuaikan diri. Ia berdiri ke atas, ke arah yang hanya dikenal oleh jiwa-jiwa yang mencari makna lebih dari sekadar tujuan dunia. Dalam dunia spiritual, Alif adalah jalan pulang yang tidak bercabang. Ia tidak menyilaukan, tetapi menenangkan. Tidak berkilau, tapi memandu dengan cahaya lembut dari dalam hati. Lurus dalam konteks Alif bukanlah sikap keras kepala. Ia bukan soal kaku tanpa kompromi sosial, melainkan tentang kesetiaan pada nilai yang tidak tergoyahkan oleh keadaan. Dalam dunia yang terus berubah, Alif adalah penegasan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh berubah. Keadilan, kejujuran, pengabdian, dan cinta yang murni kepada Tuhan, semua itu adalah bagian dari jalan Alif yang lurus. Dan ketika seseorang berjalan dalam jalan itu, ia mungkin kehilangan dunia, tapi ia mendapatkan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun yang berputar dalam arus duniawi. Maka dalam setiap langkah hidup, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini langkah yang lurus? Apakah ini keputusan yang bersumber dari kejujuran, bukan dari rasa takut? Apakah ini jalanku menuju ke atas, atau hanya putaran lain dalam lingkaran egoku? Karena Alif tidak sekadar mengajak kita untuk berjalan, ia mengajak kita untuk berjalan lurus, tidak melenceng oleh tekanan, tidak bergeser oleh bujukan. Dan ketika kita benar-benar memilih jalan itu, kita tidak hanya sedang mengikuti garis, kita sedang mengikuti cahaya. Dan cahaya itu sekali ditemukan, tak pernah mengecewakan mereka yang bersedia berjalan tanpa menyimpang. Bab 3. Awal dari segala awal. Alif, sebagai huruf pertama dalam abjad Arab, memegang posisi yang bukan hanya simbolis tetapi juga spiritual. Ia adalah titik mula dari seluruh ucapan, seluruh bacaan, seluruh komunikasi. Tapi lebih dari itu, ia menjadi lambang dari sebuah permulaan yang murni. Dalam kehidupan kita sering terjebak dalam hasil, terobsesi dengan capaian, hingga lupa bagaimana semuanya bermula. Tapi Alif hadir untuk mengingatkan kita, bahwa di balik setiap perjalanan selalu ada awal yang menentukan arah. Dan awal yang benar tidak dimulai dari kebingungan, melainkan dari kesadaran. Kesadaran bahwa segala sesuatu dimulai dari satu sumber, satu niat, satu tujuan,
satu kejujuran yang tidak terbagi. Ketika seorang penulis menorehkan kalimat pertama, ia tahu bahwa huruf pembuka akan menentukan nada seluruh paragraf. Begitu pula dalam hidup. Cara kita memulai hari, memulai hubungan, memulai pekerjaan, semua akan membentuk arah dan kualitas dari perjalanan itu. Alif mengajarkan bahwa tidak ada gunanya memulai dengan tergesa, tanpa kedalaman, tanpa kejelasan. Sebab segala yang lahir dari kekacauan akan tumbuh menjadi kebingungan. Tapi permulaan yang lahir dari niat yang lurus dari Alif akan menumbuhkan kejelasan yang menuntun bahkan di saat tergelap sekalipun. Dalam banyak ajaran tasawuf, permulaan dianggap sebagai kunci spiritual. Karena siapa yang salah dalam langkah awal akan melenceng jauh di akhir. Maka Alif bukan sekadar garis, tapi poros. Ia menjadi titik orientasi dari semua gerak. Dan karena ia berdiri sendiri di awal, ia mengajarkan bahwa untuk memulai sesuatu yang bernilai, terkadang kita memang harus berdiri sendiri. Tidak selalu ada sambutan, tidak selalu ada pemahaman. Tapi bila awal itu bersih dan benar, maka seluruh perjalanan akan dipenuhi oleh kekuatan yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh mereka yang mengawali segala sesuatu dengan kesungguhan. Alif juga mengandung pesan tentang kelahiran kesadaran, bahwa tidak cukup hanya lahir secara jasmani di dunia ini. Kita harus terlahir pula dalam kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang berasal dari satu Tuhan dan akan kembali kepadanya. Dalam setiap diri yang terbangun dari tidur panjang ego, ada Alif yang menyala. Dalam setiap langkah yang diambil bukan karena dunia, tapi karena Tuhan, ada Alif yang menjadi titik tolaknya. Permulaan yang sejati adalah ketika hati pertama kali berkata, "Aku ingin kembali." Dan dari situ garis lurus terbentuk, mengarah dari dalam ke atas, dari hamba kepada Sang Khalik. Maka jangan pernah remehkan sebuah permulaan. Di baliknya ada doa-doa yang tak terdengar, ada niat-niat yang tersembunyi, ada arah-arah yang ditetapkan dalam diam. Alif berdiri di awal bukan untuk dihias, tetapi untuk ditegakkan. Ia mengingatkan kita bahwa untuk sampai pada hakikat, kita harus tahu dari mana kita mulai. Dan tidak ada permulaan yang lebih kuat dari permulaan yang dimulai dengan kesadaran akan keesaan Tuhan. Itulah mengapa Alif tidak menoleh ke belakang. Ia berdiri di depan, seperti seorang guru yang menanti murid-muridnya untuk memulai. Bukan dari kebingungan, tapi dari satu niat, menuju pulang, menuju asal. Bab 4, Alif dan kesunyian yang berarti. Ada saatnya suara menjadi terlalu bising dan kata-kata kehilangan makna karena terlalu sering digunakan tanpa keheningan di antara mereka. Disinilah Alif menjadi istimewa. Ia adalah huruf yang berdiri tetapi tidak bersuara. Ia hadir dalam banyak kata tetapi sering tak terdengar. Seolah menjadi simbol dari kesunyian yang penuh makna. Dalam dunia yang memuja keramaian dan ekspresi tanpa henti, Alif mengajarkan nilai dari diam yang sadar. Ia berdiri tegak, tanpa suara, tapi justru karena itu ia begitu dalam. Kesunyian dalam Alif bukanlah kekosongan, melainkan ruang untuk merenung, ruang untuk kembali mendengar suara hati, dan yang lebih penting, mendengar suara Tuhan yang berbisik dalam kesadaran terdalam. Kesunyian yang diajarkan oleh Alif bukanlah lari dari dunia, melainkan keterlibatan yang penuh kehati-hatian. Seperti seorang bijak yang tidak cepat bicara, Alif mencontohkan kekuatan yang datang dari penundaan, dari keheningan sebelum bertindak. Dalam banyak tradisi spiritual, orang-orang besar adalah mereka yang diamnya menggetarkan, karena dalam diam itu terdapat kedalaman jiwa. Alif tidak perlu berkata-kata, ia hanya berdiri, tapi dalam keberdirian itu, ia mengundang kita untuk berhenti sejenak, untuk tidak selalu menjawab, untuk tidak selalu menjelaskan. Karena dalam keheningan yang sejati, kita tidak kehilangan suara, kita menemukan makna. Kehidupan modern mengajarkan bahwa eksistensi harus dibuktikan dengan suara, dengan kehadiran yang keras, dengan pengaruh yang terlihat. Tapi Alif menantang anggapan itu. Ia berkata lewat keberadaannya yang tenang, "Aku ada walau aku tidak bersuara." Ini adalah pelajaran penting bagi jiwa yang letih karena terus merasa harus membuktikan diri. Terkadang yang paling nyata adalah yang paling diam. Yang paling berpengaruh adalah yang paling tidak terlihat. Seperti akar pohon yang tak tampak di permukaan,
namun menjadi fondasi dari kehidupan yang megah di atasnya. Alif adalah akar dari makna yang tersembunyi namun menentukan. Dalam doa kita pun belajar dari alif, bahwa tidak semua permohonan harus diucap lantang. Ada kalanya doa paling tulus adalah yang hanya terucap dalam hati, yang hanya diketahui oleh Tuhan dan kita sendiri. Alif dalam kesepiannya menyampaikan pesan bahwa kesendirian bukan selalu derita, kadang justru jalan pulang menuju kedalaman. Tidak semua kesunyian itu kosong. Sebagian adalah wadah yang sedang disiapkan untuk diisi cahaya. Dan dalam spiritualitas, mereka yang mampu duduk diam bersama dirinya sendiri adalah mereka yang paling dekat dengan Tuhannya. Karena Tuhan tidak ditemukan dalam kebisingan dunia, tetapi dalam keheningan jiwa. Jadi saat dunia menuntutmu untuk berteriak, untuk menjadi sorotan, untuk selalu tampil dan menjelaskan segalanya, ingatlah alif. Ingat bahwa kekuatan terbesar kadang datang dari keberanian untuk diam, untuk mendengar lebih dalam, untuk berkata hanya ketika diperlukan, dan membiarkan kesunyian menjadi guru yang paling setia. Alif tidak memohon ruang untuk bicara, karena ia tahu keberadaannya sendiri sudah cukup menggetarkan bagi jiwa-jiwa yang siap merenung. Bab 5. Alif dan kemandirian jiwa. Alif berdiri sendiri tanpa bergantung pada huruf lain untuk menjadi utuh. Ia tidak bersandar, tidak terikat, dan tidak mengandalkan bentuk luar untuk menunjukkan nilainya. Inilah pelajaran paling halus namun paling kuat dari alif. Makna kemandirian. Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk menjadi bagian dari sesuatu, kelompok, opini, tren, alif hadir sebagai simbol dari jiwa yang mandiri. Jiwa yang berdiri dengan keyakinannya sendiri, yang tidak runtuh karena kesendirian, dan yang tidak kehilangan arah walau harus berjalan tanpa banyak teman. Kemandirian bukan berarti memisahkan diri dari manusia, tetapi mengenal diri cukup dalam hingga tak lagi butuh pengakuan dari luar untuk merasa bermakna. Banyak orang hidup seolah-olah hanya berarti bila dilihat, disukai atau diikuti, tapi alif tidak peduli akan semua itu. Ia mengajarkan bahwa nilai sejati berasal dari dalam, bukan dari penilaian luar. Seorang manusia yang telah menemukan pusat jiwanya tak akan lagi gentar menghadapi sunyi. Ia tidak akan menukar prinsipnya demi pujian dan tidak akan mengganti jalannya demi kenyamanan sesaat. Dalam kemandirian itu, ada kekuatan yang tidak terlihat, seperti akar dalam tanah yang tetap mencengkeram walau badai mengguncang pohon. Alif tidak menunjukkan kekuatan lewat keras suara, tapi lewat keheningan yang teguh. Dan itulah kekuatan sejati, tenang, tak tergoyahkan, namun terus memancar dari dalam. Kemandirian spiritual adalah ketika seseorang tidak lagi menyembah persepsi orang lain. Ia tidak terburu-buru menjelaskan siapa dirinya. Ia tidak gundah bila tidak dipahami, karena yang ia tuju bukan pengakuan manusia, melainkan ridha Tuhan. Dan inilah jalan panjang yang ditempuh oleh para pencari sejati. Mereka berdiri seperti alif, tegak, sederhana, dan mandiri. Mereka tidak sibuk menjadi banyak karena telah menemukan keutuhan dalam yang satu. Dunia mungkin melihat mereka sebagai sosok yang asing, tak mengikuti arus. Tapi mereka tahu, mengikuti arus bukanlah jalan menuju ke atas. Alif mengarah ke atas karena ia tidak tenggelam dalam kebisingan di sekelilingnya. Namun kemandirian bukan keangkuhan. Alif tidak berdiri untuk menyombongkan dirinya. Ia berdiri untuk menegaskan bahwa setiap jiwa memiliki porosnya sendiri, dan poros itu harus ditemukan dalam hening, bukan dalam hiruk-pikuk pencitraan. Jiwa yang mandiri adalah jiwa yang tidak mudah ditarik ke kanan atau kiri oleh angin opini. Ia tahu kapan diam dan tahu kapan melangkah. Ia tidak ragu dalam keputusan karena hatinya telah mengenal suara kebenaran. Dan saat jiwa telah mengenal suaranya sendiri, maka ia tidak lagi takut berjalan sendiri. Karena ia tahu ia tidak pernah benar-benar sendiri. Maka belajarlah dari alif. Berdirilah bukan untuk dilihat, tapi untuk benar. Jadilah mandiri bukan untuk merasa lebih tinggi, tapi agar tidak mudah runtuh. Dunia akan selalu berubah dan penilaian manusia akan selalu datang dan pergi. Tapi bila poros jiwamu telah tegak seperti alif, maka badai apapun tak akan mampu menjatuhkanmu. Dalam kemandirian itu, kau akan menemukan kekuatan untuk berkata tidak pada yang salah dan tetap setia pada jalan yang lurus. Dan saat kau sampai pada titik itu,
Saat kau mampu berdiri dalam keheningan dengan kebenaran di dadamu, kau telah menjadi seperti Alif, satu, lurus, dan tak terbelah. Bab 6. Alif dan keteguhan dalam ujian. Hidup tidak pernah lepas dari ujian. Ia mengalir seperti sungai yang kadang tenang, kadang deras, kadang penuh bebatuan yang menghambat. Dan dalam setiap kelokan hidup itu, manusia diuji bukan hanya dengan penderitaan, tetapi juga dengan kelimpahan. Bukan hanya dengan kekurangan, tapi juga dengan kemudahan yang menggoda jiwa. Di tengah semua itu, Alif hadir sebagai lambang keteguhan, tegak dalam arus, tak tergoyahkan oleh badai yang datang silih berganti. Alif tidak merunduk saat diuji dan tidak membesar saat dipuji. Ia tetap pada garisnya, lurus, seimbang, tahan. Dan dari keteguhan inilah muncul kualitas jiwa yang langka, istiqomah. Istiqomah bukanlah kekerasan hati, tetapi kesetiaan hati pada kebenaran. Ia bukan tentang memaksa diri menjadi sempurna, melainkan tentang tidak berhenti meskipun langkah terasa berat. Alif, dalam keheningannya, mengajarkan makna istiqomah itu. Ia tidak bicara, tapi ia berdiri. Ia tidak bergerak, tapi ia hadir penuh makna. Ketika kita diuji oleh dunia, oleh kehilangan, oleh penolakan, oleh kehampaan, Alif memanggil kita untuk tetap berdiri dalam kejujuran. Untuk tidak mengganti arah hanya karena jalan terasa sunyi, untuk tidak menukar prinsip hanya karena godaan datang menyamar dalam bentuk kebaikan semu. Karena ujian sejati bukan sekadar tentang bertahan dari rasa sakit, tapi bertahan dari rayuan untuk menyerah. Keteguhan jiwa diuji bukan saat ramai memuji kita, tapi saat kita sendiri tak dikenal, tak dihargai, dan tetap memilih benar. Di saat seperti itulah, manusia akan benar-benar tahu siapa dirinya. Dan Alif adalah simbol dari momen itu. Berdiri di awal, kadang sendirian, tapi tak pernah ragu. Dunia bisa berubah, peta bisa bergeser, arah bisa kabur. Tapi jiwa yang meneladani Alif akan tetap punya kompas dalam dirinya. Kompas yang menunjuk pada satu arah, ke atas, ke arah sumber cahaya, ke arah Tuhan. Keteguhan bukan soal keras kepala, tapi soal mengenal cahaya yang tak berubah, walau segala sesuatu di sekitarnya redup. Dalam spiritualitas, keteguhan bukan sekadar kualitas moral. Ia adalah perisai batin. Orang-orang yang teguh tidak mudah patah, tidak mudah terguncang, karena mereka tidak bertumpu pada kekuatan dunia yang fana, tapi pada tali langit yang tak terlihat oleh mata biasa. Alif berdiri sendiri, tapi sesungguhnya ia tidak sendiri. Ia disertai oleh makna, oleh kesadaran, oleh keimanan yang dalam. Dan manusia yang telah menyatu dengan nilai-nilai itu akan menjadi seperti Alif. Sederhana tapi kukuh, sunyi tapi penuh gema. Mereka tak menonjol di permukaan, tapi diam-diam menjadi tiang penyangga dunia yang penuh kebimbangan. Maka jika engkau merasa sedang diuji, baik oleh luka, oleh kesendirian, atau oleh godaan untuk menyerah, ingatlah Alif. Ia tidak berjanji bahwa jalan akan mudah, tapi ia menjadi saksi bahwa keteguhan itu mungkin, bahwa berdiri tegak dalam ujian adalah kemuliaan, dan bahwa istiqamah dalam kebaikan adalah bentuk tertinggi dari keberanian spiritual. Seperti Alif, jangan takut menjadi satu yang lurus dalam dunia yang berliku. Karena dalam satu garis lurus itulah terkandung cahaya yang akan mengantar kita pulang, tanpa kehilangan arah, tanpa kehilangan jiwa. Bab 7. Alif dan jalan menuju keikhlasan. Keikhlasan adalah sesuatu yang tidak bisa dipamerkan, tidak bisa diklaim dengan lidah, dan tidak bisa dipoles dengan kata-kata indah. Ia hanya bisa dirasakan dalam sunyi, diuji dalam keheningan, dan dikenali lewat ketulusan yang tetap bertahan saat tak ada satupun mata manusia yang melihat. Dalam keikhlasan tidak ada panggung, tidak ada penonton, tidak ada sorak-sorai, hanya ada engkau dan Tuhanmu. Dan di titik ini, Alif hadir sebagai lambang keikhlasan yang tak memerlukan pengakuan. Ia berdiri di awal, tapi tidak menuntut perhatian. Ia membentuk dasar dari banyak kata, tapi tidak pernah meminta disebut. Ia memberi makna tanpa memaksa dikenal. Alif mengajarkan bahwa yang lurus itu tidak selalu terlihat mencolok. Yang benar itu tidak selalu dipahami banyak orang,
dan yang ikhlas itu tidak pernah mempublikasikan dirinya. Dalam dunia yang terus menuntut kita untuk terlihat, alif menjadi simbol dari makna yang tetap utuh walau tersembunyi. Orang yang ikhlas adalah seperti alif. Ia tidak terhapus meski tidak disebut. Ia menjadi fondasi dari amal, tapi tidak menggenggam balasan. Ia memberi, lalu melepaskan. Ia menolong, lalu melupakan. Karena yang menjadi tujuan bukanlah sanjungan, melainkan keridaan. Dan keikhlasan sejati hanya bisa tumbuh dalam hati yang bebas dari keinginan untuk dikenang. Namun keikhlasan bukan hal yang lahir dalam sekejap. Ia adalah hasil dari latihan panjang, dari luka-luka yang perlahan, menyadarkan bahwa mengharapkan sesuatu dari manusia hanyalah jalan menuju kecewa. Orang yang terus-menerus berharap dipuji, dipahami, dihargai, akan terperangkap dalam jebakan ekspektasi yang melelahkan. Tapi ketika seseorang mulai melepas, mulai beramal hanya karena Allah, tanpa peduli apakah itu dibalas atau tidak, dihargai atau dilupakan, di sanalah ia sedang menapaki jalan alif. Jalan yang lurus, jalan yang sunyi, tapi penuh cahaya. Karena Tuhan tak pernah luput melihat amal sekecil apapun, bahkan yang tersembunyi di balik diam. Keikhlasan juga menjadikan seseorang tenang dalam setiap amalnya. Ia tidak terburu-buru mengejar hasil, karena yang ia kejar bukan dunia, melainkan ridha Tuhan. Dan ridha itu tidak bisa dibeli dengan performa lahir, tapi dengan kejernihan batin. Alif berdiri dalam diam, tapi dalam diam itu ada kekuatan besar yang menopang seluruh makna. Begitu pula dengan keikhlasan, ia mungkin tidak tampak, tapi tanpanya, seluruh amal akan runtuh seperti bangunan yang tidak memiliki pondasi. Amal yang paling besar sekalipun akan ringan jika tidak dilandasi keikhlasan. Tapi amal yang kecil, jika tulus karena Tuhan, akan bernilai abadi. Maka jika engkau merasa letih karena tak dihargai, jika engkau merasa sunyi dalam kebaikanmu, atau merasa sendiri dalam pengorbananmu, ingatlah alif. Ia tidak meminta untuk dilihat. Ia hanya berdiri, dan dalam keberdirian itu ia menjadi awal dari banyak hal. Ikhlaslah seperti alif, menjadi awal, menjadi makna, menjadi dasar, tanpa pernah mengikat hasil. Karena keikhlasan bukan tentang bagaimana orang lain menanggapi kita, tapi tentang bagaimana hati kita tetap jernih, walau tidak dipuji, walau tidak diberi, walau tidak ditemani. Alif tidak mengeluh karena tak dikenal. Ia tetap lurus. Dan dalam kelurusan itu, Tuhan menyaksikan, dan itulah yang cukup. Bab 8, Alif dan kekuatan awal. Setiap permulaan memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Ia adalah percikan pertama, detak yang memulai kehidupan, langkah yang membuka jalan. Dan alif dalam sistem huruf Arab adalah huruf pertama, bukan hanya secara susunan, tapi juga secara makna. Ia bukan huruf yang ramai, tapi darinya segala sesuatu bermula. Inilah rahasia spiritual dari permulaan, bahwa kekuatan tidak selalu datang dari sesuatu yang besar atau spektakuler, tetapi dari niat pertama yang jernih. Alif mengajarkan bahwa awal yang lurus, meski tampak sederhana, bisa mengubah arah seluruh perjalanan. Karena bila niat telah benar di titik awal, maka jejak selanjutnya pun akan mengikuti arah kebenaran itu. Dalam hidup, kita sering tergoda untuk menilai sesuatu dari hasil akhirnya. Namun, dalam pandangan spiritual, justru awal yang menentukan kualitas akhir. Seseorang bisa tampak berhasil di mata dunia, tapi bila langkah pertamanya penuh kepalsuan, maka keberhasilannya hanya semu. Sebaliknya, seseorang yang tampak biasa, namun melangkah dengan kejujuran dan tujuan yang bersih, akan menemukan keberkahan dalam tiap tapaknya. Alif mengajarkan bahwa permulaan adalah janji. Ia seperti benih yang tidak terlihat hasilnya hari ini, tapi memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi pohon kebaikan di hari depan. Dan hanya mereka yang memahami pentingnya awal, yang akan memperlakukan setiap niat sebagai sesuatu yang sakral. Kekuatan awal juga mengandung unsur keberanian, karena untuk memulai sesuatu dibutuhkan jiwa yang siap menghadapi ketidakpastian. Seperti alif yang berdiri sendirian, tegak di awal, kita pun akan merasa sendiri saat memulai sesuatu yang benar, yang jujur, atau yang berbeda. Tapi justru karena itu, permulaan adalah ladang ujian. Apakah kita berani tetap tegak walau belum ada yang menemani?
Apakah kita siap menanam benih walau belum terlihat ladang? Orang-orang besar tidak dilahirkan dari hasil, tapi dari keberanian mengambil awal yang tidak pasti. Dan Alif adalah lambang dari jiwa yang memulai, bukan karena jaminan keberhasilan, tapi karena keyakinan bahwa memulai kebaikan adalah panggilan jiwanya. Namun memulai sesuatu tidak cukup dengan semangat semata. Ia harus dibingkai dalam kesadaran. Alif tidak hanya tegak, tapi juga lurus. Ini adalah pesan bahwa setiap awal harus memiliki arah, dan arah itu adalah kebenaran. Dalam banyak amal, kita sering tergoda untuk memulai karena ingin terlihat, ingin dipuji, atau sekadar ikut-ikutan. Tapi Alif mengingatkan, mulailah karena Tuhan. Mulailah karena hatimu merasakan cahaya. Bukan karena desakan luar, tapi karena panggilan batin. Maka permulaanmu akan menjadi suci. Ia tidak akan membawa beban pamer, tidak akan dipenuhi rasa haus validasi, tapi hanya satu arah, lurus menuju ridhanya. Jadi, jika engkau sedang berada di ambang permulaan, apapun itu, niat untuk berubah, untuk berhijrah, untuk memperbaiki hidup, atau untuk memulai sesuatu yang bermakna, jadilah seperti Alif. Berdirilah dengan keyakinan, meski belum ada yang melihat. Mulailah dengan arah yang benar, meski hasilnya belum tampak. Karena yang kau bangun bukan hanya sebuah tindakan, tapi landasan spiritual untuk seluruh hidupmu. Alif tidak sibuk menyaingi huruf lain, ia hanya setia pada posisinya sebagai awal. Dan dalam kesetiaan itu, ia menjadi titik mula dari segala makna. Maka mulailah, dengan jujur, dengan doa, dengan kesadaran. Karena kekuatan terbesar tidak selalu datang dari langkah 1000, tapi dari satu langkah pertama yang benar. Bab 9, Alif dan kesunyian yang menghidupkan. Kesunyian sering disalahpahami sebagai ketiadaan, sebagai kehampaan, sebagai ruang yang tidak memberi. Namun dalam tradisi spiritual yang dalam, justru dalam sunyi itulah kehidupan yang sejati tumbuh. Kesunyian bukanlah kekosongan, melainkan ruang tempat makna lahir dan suara Tuhan terdengar paling jernih. Alif adalah lambang dari kesunyian yang tak lemah. Ia tidak berbicara, tidak melengkung, tidak melambai. Tapi justru dalam diamnya, ia menjadi sumber dari banyak huruf, dari banyak kata, dari banyak ilmu. Ia adalah sunyi yang menyimpan kekuatan penciptaan. Dalam dunia yang penuh kebisingan, Alif berdiri tenang. Ia tidak ikut ribut, tapi dari kesepiannya makna memancar. Orang-orang yang telah mengenal sunyi akan lebih dekat dengan kebenaran. Karena kebisingan dunia seringkali menutupi suara hati. Ia membuat kita lupa akan arah. Tapi sunyi mengajarkan kita untuk kembali mendengar. Untuk menundukkan ego. Untuk berhenti bicara dan mulai merenung. Dalam sunyi kita mulai mengenali siapa diri kita sebenarnya. Dan Alif sebagai lambang sunyi mengajarkan bahwa makna tidak selalu terletak pada apa yang terlihat atau terdengar, tapi pada kedalaman yang tak terucapkan. Orang yang sunyinya dalam akan menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli. Karena sunyi yang benar bukan mematikan, tapi justru menghidupkan ruh. Kesunyian yang sejati bukanlah keterpaksaan. Ia bukan ketakutan untuk bersuara, melainkan pilihan untuk tidak membuang kata sia-sia. Ia adalah bentuk pengendalian diri, di mana seseorang menyadari bahwa tidak semua harus dijawab, tidak semua harus diumbar. Dalam sunyi, kita belajar menerima, bukan bereaksi. Kita belajar mendengar, bukan sekadar menjawab. Alif mengajarkan kepada kita untuk hadir dalam diam, tapi tetap bermakna. Untuk menjadi seseorang yang tidak terburu-buru, mengisi ruang, tapi justru menciptakan ruang bagi makna untuk tumbuh. Dan orang yang bisa tenang dalam sunyi adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Banyak orang takut akan kesunyian, karena dalam sunyi, mereka harus berhadapan dengan isi hati yang sebenarnya. Tapi justru disitulah penyembuhan bermula. Dalam kesunyian yang diterima, kita belajar menyembuhkan luka, memperbaiki arah, dan menguatkan niat. Sunyi adalah sahabat para pencari. Sunyi adalah tempat para nabi bermeditasi, para wali merenung, dan para bijak menempa jiwanya. Dan Alif adalah teman dalam proses itu. Ia tidak menawarkan hiburan, tapi ketenangan. Ia tidak mengisi dengan kebisingan, tapi membuka pintu bagi cahaya untuk masuk ke dalam. Jadi jangan takut pada sunyi, jangan lari dari ruang kosong,
Jangan terus-menerus mengisi waktu dengan suara luar, bila suara dalam belum pernah kau dengarkan. Jadilah seperti Alif, diam tapi berdiri, sunyi tapi berisi. Karena dari kesunyian itulah engkau akan mendengar suara Tuhan yang paling jujur. Suara yang tidak berteriak tapi menenangkan. Suara yang tidak memaksa tapi membimbing. Dan bila engkau telah sampai pada sunyi yang penuh makna itu, maka dunia tidak lagi membingungkanmu. Sebab jiwamu telah memiliki pusat, dan dari pusat itulah kau bisa berjalan lurus seperti Alif, satu, lurus dan tak terbelah. Bab 10, Alif dan kembali ke satu. Segala sesuatu yang beragam, pada akhirnya akan kembali menuju satu. Itulah hukum alam semesta. Dan dalam spiritualitas, segala yang tercerai akan mencari kesatuannya kembali. Dari banyak suara menuju satu keheningan. Dari banyak arah menuju satu tujuan, dari banyak kehendak menuju satu kehendak ilahi. Dan Alif dengan bentuknya yang lurus dan tak bercabang menjadi simbol paling murni dari kepulangan itu. Kepulangan menuju satu, menuju Tuhan, menuju sumber segala makna. Ia adalah pengingat bahwa seberapapun kita menjelajah, mencari, bertanya dan merasakan, pada akhirnya jiwa kita akan merindukan satu hal, kepulangan yang sunyi kepadanya. Dalam huruf-huruf lain, kita menemukan lengkungan, belokan, bahkan simpangan. Tapi Alif tetap lurus. Ia tidak menciptakan kerumitan, tidak membiarkan arah bercabang. Ia menunjukkan jalan satu arah. Ini bukan sekadar bentuk fisik, tapi isyarat spiritual. Bahwa jalan menuju Tuhan adalah jalan yang sederhana, tapi tidak mudah. Ia bukan jalan yang berliku-liku karena keraguan atau tipu daya dunia. Tapi jalan yang dibuka oleh keikhlasan, dibersihkan oleh kesabaran, dan diterangi oleh cinta. Dan siapapun yang menapaki jalan Alif, sedang menapaki jalan ke dalam, jalan yang membawa kita pulang, bukan ke tempat, tapi ke keadaan jiwa yang utuh. Kepulangan bukan selalu tentang akhir kehidupan. Kadang ia adalah titik sadar di tengah perjalanan. Momen ketika kita berhenti mengejar yang fana, dan mulai merindukan yang kekal. Momen ketika kita sadar bahwa semua yang kita cari di luar sesungguhnya sedang menunggu kita di dalam hati, di dalam ketundukan, di dalam keikhlasan. Dan Alif mengajarkan bahwa meskipun kita telah jauh, meskipun kita telah berputar dalam liku dunia, masih ada jalan untuk kembali. Jalan itu tidak rumit, hanya butuh satu hal, keberanian untuk meluruskan diri. Dan siapa yang mampu berdiri seperti Alif, tegak dalam kejujuran, sederhana dalam niat, kuat dalam diam, ia telah menemukan jalan kepulangan yang hakiki. Dalam kesatuan itu, tidak ada lagi ego, tidak ada lagi perbandingan, tidak ada lagi ambisi untuk menjadi lebih dari yang lain. Karena semuanya telah melebur dalam satu sumber yang sama, Tuhan yang Maha Esa. Alif bukan tentang kemenangan atas yang lain, ia tentang kembali menjadi bagian dari yang satu. Dan ketika kita menyatu dengan yang satu, tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi keterpisahan. Kita menjadi cukup, bukan karena memiliki segalanya, tapi karena kembali kepada asal segala sesuatu. Alif adalah pintu menuju ketenangan, pintu menuju puncak tauhid, dan orang-orang yang menapakinya akan merasakan kelegaan yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah pulang. Jadi bila hari ini jiwamu merasa tercerai, terbelah, dan lelah mencari arah, berhentilah sejenak. Dengarkan suara sunyi dalam dirimu. Lihatlah ke dalam dan temukan kembali Alif di sana. Ia mungkin telah lama kau lupakan, tapi ia tak pernah pergi. Ia tetap berdiri, tegak, lurus, menunggumu untuk kembali. Karena yang satu tidak pernah memerlukan banyak. Ia hanya butuh kejujuran, butuh ketulusan, dan butuh keberanian untuk pulang. Maka kembalilah dengan tenang, dengan penuh makna. Karena dalam kepulangan itulah engkau akan tahu bahwa sejak awal engkau tak pernah benar-benar jauh. Engkau hanya perlu meluruskan langkah, seperti Alif. Dan kini, setelah perjalanan ini, setelah setiap bab yang telah kita selami bersama, tanyakan pada dirimu sendiri, masihkah engkau mencari keluar ketika yang paling lurus telah lama bersemayam di dalam? Alif bukan huruf biasa.
Ia adalah permulaan yang hening, jalan yang lurus, dan pulang yang tak perlu banyak suara. Ia tak menuntut untuk dipuja, cukup dipahami, cukup diikuti. Jika hidupmu telah terlalu banyak liku dan luka, mungkin saatnya kembali ke satu. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi jujur. Karena dalam dunia yang mudah berbelok, menjadi lurus adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Jadilah seperti Alif, berdiri tenang, lurus dalam niat, dan utuh dalam diam. Karena mereka yang diam dengan makna akan sampai lebih jauh daripada mereka yang berlari tanpa arah. Terima kasih telah bersama dalam perjalanan ini. Semoga yang satu selalu menjadi pusat di hatimu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.